Ini kisah perwira senior AURI cegah pertempuran RPKAD versus PGT di Halim. Seperti diketahui saat itu awal Oktober tahun 1965. Pasca penculikan para Jenderal Maijen Soeharto, Pangkostrat saat itu memutuskan memerintahkan pasukan RPKAD untuk menguasai Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Oleh Maijen Soeharto, Pangkalan Halim disinyalir jadi basis kelompok Gerakan 30 September. Kelompok tentara yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri, seorang komandan Batalion Cakrabirawa. Kelompok Gerakan 30 September sendiri adalah kelompok yang melakukan penculikan para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Kelompok yang sama juga yang mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi sekaligus mendemisionerkan kabinet di bawah Presiden Soekarno. Langkah Dewan Revolusi itu oleh sebagian kalangan dianggap kudeta, tidak terkecuali oleh Maijen Soeharto dan kelompoknya. Bahkan, Maijen Soeharto langsung menuduh PKI ada di balik gerakan yang disebutnya sebagai pemberontakan. Sementara Halim diperintahkan untuk dikuasai, karena Soeharto khawatir pesawat tempur yang ada di sana akan digunakan untuk menyerang Kostrad. Selain tujuan lainnya adalah membersihkan pasukan pendukung gerakan 30 September yang disinyalir terkonsentrasi di sekitar Halim. Maka, pasukan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang diperintahkan Soeharto untuk menguasai Halim. Penguasaan Halim itu sendiri berlangsung cepat, nyaris tak ada peluru yang ditembakkan. Apalagi sampai ada pertempuran hebat antara pasukan RPKAD dengan pasukan gerak cepat, PGT, yang menjaga Halim. Justru kontak tembak yang terjadi di sekitar Halim bukan antara RPKAD versus PGT, tapi antara RPKAD dengan pasukan Batalion 454 Raider Diponegoro yang menyingkir ke Halim. Sebagai tambahan informasi, sebagian dari pasukan 454 ini adalah pasukan yang mendukung gerakan 30 September. Mereka sebelumnya diperintahkan untuk menjaga sekitar Monas bersama dengan pasukan Yon 530 Raider Brawijaya. Tapi, setelah diultimatum oleh Maijen Soeharto pasca penculikan para jenderal diketahui, pasukan Yon 454 dengan dipimpin Wadanyonnya Kapten Kuncoro memilih menyingkir ke daerah Lubang Buaya untuk mencari komandan mereka Mayor Sukirno. Sementara sebagian pasukan Yon 530 Raider Brawijaya minus satu kompi memilih bergabung ke markas Kostrad. Ternyata satu kompi dari pasukan Yon 530 Raider Brawijaya itu ikut dalam operasi penculikan. Kembali ke cerita perwira senior AURI cegah pertempuran antara RPKAD versus PGT di Halim. Ya, seperti diketahui, saat RPKAD menyerbu Halim tak ada sama sekali perlawanan hebat dari PGT yang awalnya dikhawatirkan Maijen Soeharto. Rupanya, ada peran perwira senior AURI ini. Bisa dikatakan, mungkin jika perwira senior AURI ini tak turun tangan, bisa jadi akan ada kontak tembak sengit antara RPKAD versus PGT yang menjaga kawasan Pangkalan Halim. Mengutip buku, Menyingkap 2 Hari Tergelap di tahun 1965, melihat peristiwa G30S dari perspektif lain, yang ditulis James Luhu 5. Saat itu tanggal 2 Oktober tahun 1965. Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang, perwira paling senior di AURI ada di Halim. Begitu dia mendengar laporan bahwa pasukan RPKAD akan menyerang Halim, ia pun memerintahkan pasukan AURI menghindari pertempuran agar tak terjadi pertumpahan darah. Maka, Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang pun memerintahkan Komandan Pangkalan atau Komandan Pangkalan Wing Ops 001 Kolonel Udara Wisnu Jayeng Minardo agar pasukan yang menjaga keamanan Pangkalan Halim menyandang senjata dengan laras menghadap ke bawah, karena kondisi dirasa kian gawat. Sri Mulyono juga memutuskan bermalam di Halim untuk memantau langsung situasi. Setelah dapat perintah dari Laksda Sri Mulyono, Kolonel Udara Wisnu Jayeng Minardo langsung memerintahkan seluruh pasukan AURI yang ada di Halim agar tidak melakukan perlawanan. Ia juga mengingatkan agar pasukannya sebisa mungkin menghindari terjadinya kontak senjata dengan pasukan RPKAD. Maka, ketika pukul 6 pagi pasukan RPKAD mulai memasuki Halim Perdana Kusuma lewat arah utara dan timur. Tidak ada perlawanan sama sekali.
Pasukan Baret Merah Angkatan Darat itu pun dengan mudah merangsek dan menduduki sasarannya masing-masing yang telah ditentukan seperti Hanggar Skadron 31 angkut berat, Hanggar Skadron 2 angkut sedang, Hanggar Skadron 17 VIP menara, dan fasilitas pangkalan lainnya. Mengutip buku James Luhu 5, kala itu pasukan RPKAD yang masuk dalam posisi siap tempur itu sempat keheranan. Sebab sama sekali tak ada perlawanan yang awalnya diperkirakan akan muncul dari pasukan Auri. Ternyata ketika pasukan RPKAD masuk hanggar sama sekali tidak terlihat tanda-tanda kesiapan tempur dari pasukan Auri. Kecuali insiden yang terjadi di depo perminyakan. Saat itu, ketika pasukan RPKAD mendekati depo perminyakan, ada dua prajurit Auri yakni Sersan 1 Udara Supardi dan prajurit 1 Udara Tugimin yang bertugas menjaga tempat itu. Keduanya saat itu bermaksud hendak mengambil senjata yang tidak sedang mereka sandang. Tak mau ambil resiko, pasukan RPKAD yang datang langsung melepaskan tembakan. Dua prajurit Auri itu pun tewas terkena peluru. Mungkin jika Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang tidak memerintahkan pasukan PGT agar menghindari kontak tembak. Bisa jadi di Halim pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 akan ada pertempuran sengit antara pasukan RPKAD dengan PGT. Pertumpahan darah pun pastinya tak akan terhindarkan. Tapi untungnya sejarah berkata lain. Berkat peran perwira senior Auri itu, banjir darah di Halim bisa dihindari. Pertempuran antara RPKAD versus PGT di Halim pun bisa dicegah.